Jadi semua yang ada itu hakikatnya enggak ada. Mengadakan itulah yang ada secara hakiki. Dan yang ada secara hakiki hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanallaha wala syai'a ma'ahu wa huwal ana ala ma kana alaihi. Allah telah ada dan tak ada sesuatu pun di sampingnya. Dia masih tetap sebagaimana adanya semula. Ini adalah merupakan kondisi orang yang menduduki makom kefanaan. Dirinya tak lagi melihat kepada selain Tuhan, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tetap wujud dan tetap sebagaimana semula dan takkan pernah berubah sedikit pun. Jadi tidak seperti makhluk yang dalam perkembangannya selalu berubah-ubah. Termasuk juga halnya dengan manusia. Dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqah, fa khalaqnal 'alaqata mudghah, fa khalaqnal mudghata idhama, fa kashawnal idhama lahman, tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu menjadi sperma yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian sperma itu jadi segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan makhluk yang berbentuk lain, maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Jadi ada proses dengan bentuk yang berubah-ubah, tidak tetap, tidak pakok, tidak abadi, dan selalu berubah-ubah. Ketika dilahirkan, ketika masih berproses, yang asalnya dari bayi yang tak bisa jalan, tak bisa bicara, ukurannya masih kecil. Kemudian dari bayi itu berkembang jadi remaja, dan remaja itu pun kemudian berkembang menjadi dewasa. Dan dari dewasa itu akhirnya jadi tua, kemudian meninggalkan dunia. Yang asalnya tak ada kemudian jadi ada, yang asalnya ada kemudian menjadi tidak ada. Oleh karena itu maka manusia atau juga alam semesta, semua makhluk tak ada yang abadi, tak ada yang kekal, tak ada yang baqo. Selalu berubah-ubah setiap kondisinya. Semua asalnya tak ada kemudian diadakan. Dan ketika sudah ada, kemudian ditiadakan atau dihancurkan. Makanya semua makhluk pasti akan binasa, kecuali Sang Khalik, Sang Pencipta, Rabbana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Qasas ayat 88, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, la ilaha illa huwa, kullu syai'in halikun illa wajhah, laul hukmu wa ilaihi turja'un. Dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala.
segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala keputusan menjadi wewenangnya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kamu akan dikembalikan. Jadi semua yang ada itu hakikatnya enggak ada, karena ada yang mengadakan. Oleh karena itu yang mengadakan itulah yang ada secara hakiki, dan yang ada secara hakiki hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka makhluknya, al-kaun atau alam semesta dan seisinya hanyalah bayang-bayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan bayang-bayang itulah yang menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat bayangan suatu benda. Bayangan benda itu ada karena adanya suatu benda. Tak mungkin adalah bayangan benda tanpa adanya sebuah benda. Bila ada orang yang melihat bayangan, akan tetapi dirinya tak bisa melihat benda yang jadi penyebab bayangan itu, berarti ada masalah dan penghalang pada penglihatan matanya. Begitu pula halnya dengan seseorang yang melihat al-kaun, alam semesta beserta isinya, akan tetapi dirinya tak bisa melihat Tuhannya, berarti ada masalah, ada penghalang pada mata hatinya, sehingga ada hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nur musyahadah, cahaya kesaksian belum ada pada hatinya, sehingga mata hatinya menjadi gelap gulita dan menjadi buta.